dari Thariqul Iman, yaitu jalan menuju iman. Jadi manusia harus mempunyai pemikiran cemerlang, yaitu al-fikru al-mustanir, tentang alam semesta, manusia, dan hidup, untuk memecahkan problematika kehidupannya dengan benar, sehingga menghasilkan akidah dan menjadi landasan berpikir yang melahirkan setiap pemikiran cabang tentang perilaku manusia di dunia serta peraturan-peraturannya. Islam telah menuntaskan problematika pokok ini dan dipecahkan untuk manusia dengan cara yang sesuai dengan fitrahnya, memuaskan akal serta memberi ketenangan jiwa. Akidah di dalam Islam menjelaskan bahwasanya di balik alam semesta, manusia, dan hidup terdapat pencipta, yaitu Al-Khaliq, yang telah menciptakan ketiganya serta telah menciptakan segala sesuatunya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai sifat wajibul wujud atau wajib adanya. Karena kalau ia tidak mempunyai sifat wajibul wujud, berarti ia tidak mampu menjadi sang khalik. Ia bukanlah makhluk karena sifatnya sebagai pencipta memastikan bahwa dirinya bukan makhluk, dan juga ia pasti mutlak adanya dan tidak bersandar kepada apapun karena dialah yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Kita mau mencari bukti bahwasanya manusia, alam semesta, dan hidup pasti ada yang menciptakan. Karena kita sadari bahwasanya manusia, alam semesta, dan hidup ini bersifat lemah, terbatas, dan serba kurang, dan saling membutuhkan kepada satu sama lainnya. Misalnya nih contohnya, manusia itu terbatas sifatnya karena manusia itu tumbuh dan berkembang. Ada batasnya, yaitu sampai dia meninggal. Berarti manusia bersifat terbatas. Begitu pula halnya dengan kehidupan ini bersifat terbatas karena penampakannya bersifat individual, karena hidup ini berakhir pada satu individu saja. Jadi hidup pun bersifat terbatas. Sama halnya dengan alam semesta yang merupakan himpunan dari benda-benda angkasa yang setiap bendanya memiliki keterbatasan. Jadi intinya ketiganya bersifat terbatas, sehingga ketiga tadi, yaitu manusia, hidup, dan alam semesta, tidak azali atau tidak kekal. Jadi dengan demikian segala yang terbatas pasti diciptakan oleh sesuatu yang lain. Yang lain inilah kita namakan sang khalik. Nah, sang khalik ini harus bersifat azali, yaitu tidak berawal dan tidak berakhir. Ialah wajibul wujud, wajib adanya. Karena jika sang khalik diciptakan oleh yang lain, berarti ada lagi yang menciptakannya. Berarti tertolaklah kalau Tuhan itu ada yang menciptakan, dan pasti itu batil atau salah dan tidak bisa diterima dengan akal. Nah, opsi yang kedua menyatakan bahwa Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri secara bersamaan, dia juga sebagai makhluk dan khalik. Yang jelas-jelas hal ini tidak dapat diterima dengan akal sehat, dan yang pastinya pemikiran yang batil dan salah. Maka yang terakhir adalah khalik bersifat azali dan wajibul wujud, yaitu wajib adanya, dan dia tidak berawal dan tak berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia, alam semesta, dan hidup. Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan bahwa di balik benda-benda itu pasti terdapat pencipta yang telah menciptakannya. Atau dengan merenungi fenomena kehidupan ini atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia, akan kita dapat dibukti nyata bahwa adanya sang pencipta yang menciptakan kehidupan ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran telah memberitakan ratusan ayat yang berkenaan dengan penciptaan manusia, alam semesta, dan hidup. Salah satu contohnya di dalam surat Ali Imran ayat 190 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Dan di surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainnya bahasa dan warna kulitmu. Satu lagi nih ayat 17-20 dari surat
Al-Ghasyiyah, yang berarti apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk memperhatikan dan mengamati dengan seksama alam semesta beserta isinya, sehingga menjadi petunjuk akan adanya pencipta yang maha mengatur, sehingga imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi iman yang mantap, yang berakar pada akal dan bukti yang nyata. Lanjut ke part 3 ya. Wassalam.